Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk closing dari daily untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Kita akan coba cek bagaimana untuk progress update-nya seperti itu. Jadi yang bisa saya infokan kepada kalian semua teman-teman di sini bahwa Bitcoin itu sebelumnya dia membentuk channel ya, membentuk ke atas, dan channel ini sebenarnya cukup rapi ya semenjak bulan November kemarin ya, di tahun 2022 dia membentuk channeling ke atas. Ketika dia sampai atas dia turun ke bawah, naik lagi, dan pada satu saat dia kembali mengalami percepatan tren. Jadi trennya itu lebih cepat ya dari yang sebelumnya, proses kenaikannya itu sekitar, kita lihat 28 derajat ke atas, dan sekarang ini menjadi lebih tajam lagi naiknya ke atas sekitar 72 derajat ke atas. Maka dari itu kita bisa buat untuk trendline yang baru. Saya berpatokan kepada daily time frame di sini, saya buat untuk percepatan tren yang baru di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini ini merupakan area channeling yang baru ya setelah dia mengalami percepatan tren naik ke atas seperti itu. Dan kita lihat saya memberikan ada garis tengah di sini yang menjadi guidance kita ya, bahwa Bitcoin ini sebenarnya cukup valid tuh untuk bertahan di area upper dan lower channel-nya. Jadi ketika dia berada di lower channel, dia tertahan sideways sedikit, lalu dia pecah lagi ke atas, dan ketika di upper channel pun dia sama. Area tengah dari channeling tersebut itu merupakan area support yang cukup kuat, dan tampaknya itu juga menjadi hal yang bisa kita pertimbangkan untuk jadikan support dan resisten untuk Bitcoin. Kurang lebih seperti itu. Dan kemarin ketika ada shakeout, ada flash dump sedikit ya, sekitar 5% mungkin, nggak terlalu besar. Tapi dia surprisingly tertahan dari area 69.000 ya. Kenapa kok saya mark area 69.000 merupakan area penting ya? Karena 69.000 ini merupakan area all time high terakhir di tahun 2021. Dan semenjak area tersebut di breakout, kita lihat dia sudah retest sekali dengan cukup proper, dan juga dia retest lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, di sini kita lihat area supply yang sudah di breakout sekarang berubah menjadi support, dan kita perlu mengetahui apakah area support tersebut itu berhasil dipertahankan atau tidak. Dan support itu bukan merupakan support all time high saja ya, saya bisa katakan ini menjadi area sebelum dia breakout dari 69.000, dia juga beberapa kali tertahan ya di area supply tersebut, tidak mampu untuk breakout, dan sekarang dia menjadi support. Dan juga kita punya confluence yang lain ya, yang tidak kalah penting, yaitu area mid dari channel yang terbentuk seperti itu. Kalau kita buka di daily sih sebenarnya dia sudah cukup struggling ya untuk naik lagi, karena dia sudah berada di upper channelnya. Kalau dia mau naik lagi, dia harus kita harus adjust lagi mungkin ya untuk channeling ini bisa lebih tinggi lagi. Tapi menurut saya semakin tinggi dan semakin curam kenaikannya, itu menjadi kurang sehat ya. Kenapa? Karena semua pair atau semua instrumen yang mengalami kenaikan itu harus cooling down dulu ya, at least tidak cooling down, tapi dia cuma membentuk sideways seperti ini pun juga bisa kita namakan dia istirahat sebentar seperti itu. Dan hal itu juga bisa saya asumsikan ya, kalau dia mau istirahat dulu untuk cooling down mungkin ke arah samping sini, ini menjadi juga cukup sehat ya. Dia mungkin sideways dulu selama beberapa hari, mungkin sampai halving, mungkin dia cuma mondar-mandir di area-area 72.000 dan 69.000, itu juga hal yang cukup sehat menurut saya. Karena kalau kita bisa extend ke samping, ini kan juga bisa menjadi area support yang baru ya. Dia nanti bisa naik turun di area tersebut seperti itu. Dan area channel ini juga menjadi area supportnya kan, selama dia tidak offset dari area lower channelnya. Menurut saya sih masih valid aja untuk area channel ini, kita bisa menjadikan guidance seperti itu. Lalu kalau coba saya turunkan di 4 jam sih sebenarnya nggak begitu baik ya. Ini ada potensi dia membentuk double top, dan kalau dijebol dia bisa turun lagi nanti mungkin ke area next supportnya yang ada di sini. Ini menjadi area next support yang mungkin akan dituju di sekitaran 62.000 sampai 60.000 seperti itu kalau area double top ini berhasil dijebol. Kurang lebih seperti itu, ada dua area support yang bisa Anda perhatikan, dan menurut saya sih kayaknya kita mendapat tekanan jual lagi ya setelah kemarin itu closing dengan cukup bagus membentuk hammer ya. Sempat turun ke area support lalu ditarik lagi ke atas membentuk hammer, dan kita lihat sekarang untuk area buy sell side liquidity-nya juga mulai masuk lagi untuk sellernya. Meskipun ini kan masih pagi ya, jadi masih Asia session per video saya buat.
session itu juga cukup memberikan tekanan menurut saya. Nanti yang menentukan sih biasanya di New York Session ya, karena dari ETF flow itu kan mayoritas mereka berdagang di malam hari ya. Di waktu Indonesia Barat itu malam hari di New York Session, kurang lebih seperti itu. Semoga dapat membantu untuk area channel yang saya buat ini, bisa Anda jadikan sebagai guidance ya. Nanti akan kita selalu update berkala untuk progres dari Bitcoin itu seperti apa. Lalu yang kedua yang ingin saya coba cek ya, dari ETF flow ini sebenarnya cukup bagus ya, gak ada hal-hal yang mencurigakan, dia masih terus inflow dan JTBC juga masih terus berjualan seperti biasanya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sepertinya, seperti itu. Lalu untuk Ethereum kita lihat dia juga membentuk channel yang sama seperti Bitcoin ya. Proses kenaikannya juga cenderung curam dan saya buatkan untuk channeling up ke atas dengan area target di sekitar 4.650 ya sebagai area all time high-nya di area garis hitam ini. Saya bisa gambarkan di sana. Tapi yang menarik dari Ethereum, setelah dia mencapai area upper channel-nya, dia langsung retest untuk lower channel-nya di bawah ya. Karena ini secara tren saya lihat tidak terlalu kuat seperti Bitcoin, karena ketika Bitcoin itu turun, ada institusi yang siap membeli di bawah ya. Tapi berbeda dengan Ethereum, institusi belum masuk, so ini hanya digerakkan oleh para retail saja menurut saya. Jadi otomatis uangnya tidak sebanyak ETF dan juga secara buy set powernya itu juga tidak sebesar mereka seperti itu. Kalau kita coba buka dari 4 jam ini, kita lihat ini sudah jebol dari area support ya. Saya lihat ya, area support ini sudah dijebol. Kita hanya berpatokan pada lower channel saja sih, karena nggak ada area support penting lagi di sana ya. Cuma mungkin kita bisa jadikan area ini support minor lah ya di sini. Ini minor support sih saya cuma bilangnya ya, nggak bisa major support. Kalau major support sih yang penting ya, area support penting sih ada di sini. Dia harus jebol area channel dulu. Kita harus adjust lagi untuk channelnya mungkin nanti. Kurang lebih seperti itu. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat dari candle hijau ini, saya ambil channel, saya tarik garis ke atas, itu channelnya seperti ini kurang lebih. Dan ya ini masih belum valid juga untuk datanya. Jadi kita masih perlu untuk data yang lebih banyak lagi untuk proses dari Ethereum ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia jebol nanti kita mungkin akan adjust lagi untuk channelingnya, nggak masalah sih. Selama dia masih mempertahankan strukturnya sih, menurut saya masih cukup baik-baik saja. Channel ini hanya kita jadikan sebagai penguatan tren itu. Apakah ini sangat kuat, ataukah dia butuh istirahat dulu, ataukah dia siap naik lagi, kita bisa berpatokan pada channeling ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bisa dipertimbangkan ketika ini berhasil breakout ke atas ya, kita lihat ini menjadi area support dan let's see apakah support ini dijebol atau tidak, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk Bitcoin dominance, kita lihat untuk dominance-nya sih saya cukup happy ya melihat dominance ini mondar-mandir di area 53 sampai 54% kurang lebih ya. Range-nya cuma 1%, dia tidak naik. Kenapa kok saya happy? Karena ketika dia naik, itu untuk altcoin ini pasti rontok gitu. Apalagi dibarengi dengan Bitcoin-nya. Bitcoin-nya turun, lalu dominance-nya turun, altcoin-nya double turunnya. Sama. Jadi, yang saya takutkan ini hanya saja ketika Bitcoin dominance ini naik ke atas gitu ya, dia untuk retest ke area 55%, aduh ini altcoin-nya bisa dapat diskon lebih banyak gitu ya. Kalau Anda yang sudah masuk banyak sih, mungkin akan kerasa di portofolio Anda, tapi bagi Anda yang belum entry di altcoins, itu bisa Anda manfaatkan untuk entry di altcoins yang sudah Anda pilih sebelumnya, seperti itu. Lalu untuk Ethereum Bitcoin sih saya melihat dia masih ada possibility untuk turun ke target correction di bawah 0,053, masih ditunggu aja ya. Untuk jangka waktu short term sih bisa sampai ya, karena secara flow dari Ethereum itu tidak semasif dari Bitcoin, jadi Bitcoin dulu yang akan bergerak sepertinya. Kita lihat untuk Ethereum sih masih akan sideways dulu untuk sementara waktu, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk grafik total 3 sih saya melihat ini mungkin ada possibility of correction ke bawah ya. Mungkin akan resetting dulu, membentuk channel seperti ini ya, kita nggak tahu. Atau dia nanti akan koreksi ke bawah, kita akan coba lihat. Jadi kalau proses koreksi dari total 3 sih menurut saya cukup sehat ya. Kalau dia nanti koreksi ke bawah, nggak perlu khawatir juga. Kita masih perlu untuk resetting, dia mungkin akan retest di area 645 miliar. Jadi ada possibility penurunan sekitar 12% ke bawah. Jadi ya untuk altcoin sih kita bisa mendapatkan diskon, kurang lebih seperti itu.
Mungkin itu aja yang ingin saya coba tambahkan ya. Sudah saya bahas. Untuk BTC USDT saya melihat untuk daily time frame sih kita sudah mulai ada divergent ya di sini ya. Anda bisa lihat ketika harga itu membentuk high yang lebih tinggi, sudah exhausted menurut saya untuk harganya ya. Ini untuk RSI-nya untuk for the first time saya melihat ini ada divergent juga ke bawah. Sudah momentumnya sudah tidak sekuat dulu ya. Mungkin menurut saya kalau saya lihat dari ETF flow ini masih tetap masif ya. Mungkin dari sisi retail mungkin yang melakukan taking profit ya. Selain dari GTBC yang rutin taking profit ya. Soalnya kalau cuma GTBC aja sih menurut saya sih secara volume masih cukup besar ya. Tapi kalau ditambah dengan retail-retail yang mulai taking profit karena itu sudah all time high, mungkin dari para retail yang nyangkut di 69.000 kemarin 65.000 dia nyangkut dan sekarang sudah profit sedikit dia ingin taking profit. Menurut saya sih sah-sah saja ya, bisa jadi itu membuat harga itu semakin tertekan dan sulit untuk kembali menanjak, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk Ethereum sih berbeda dengan Ethereum ya. Untuk Ethereum sih saya nggak melihat adanya divergent di sini. Jadi ya secara momentum masih cukup kuat dan proses penurunan ini hanya saja untuk reset area RSI-nya saja. Jadi kalau dia nanti drop sampai area 3.500 sih menurut saya untuk RSI ini sudah masuk ke area netral di 50, kurang lebih seperti itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk Ethereum, hanya saja Bitcoin ada tanda-tanda pelemahan momentum, tapi itu juga short term sih menurut saya, mungkin untuk resetting dari harganya saja, RSI-nya pun akan di reset juga ke area netral, kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya update untuk hari ini, semoga dapat membantu kalian semua dalam berinvestasi di cryptocurrency, baik itu Bitcoin dan Ethereum. Next, kalian mau bahas apa? Coba tulis di komen ya. Thank you semuanya dan see you on next video.